Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Manda dengan NIM 18720-537 di Prodi Pendidikan Ekonomi B. Dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Karyadi, SPD MM, semester 2 di Universitas Pancasakti Bekasi. Dan di sini saya akan menjalankan proyek UAS dengan mata pelajaran Ekonomi, SDM, dan Alam. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke ruang lingkup ekonomi sumber daya alam. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak sampai dilepaskan dari sebuah organisasi. Baik institusi maupun organisasi merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Next. Lalu hubungan ekonomi dengan SDM, yaitu ekonomi dengan sumber daya manusia, adalah ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis, pembentukan, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Lalu, di sini juga ada 10 perkara ruang lingkup SDM. Baik, yang pertama adalah dinamika kependudukan, yang kedua adalah ketenaga kerjaan, lalu yang ketiga struktur ketenaga kerjaan, yang keempat sektor informal atau formal, yang kelima transisi kependudukan, yang keenam mobilitas dan migrasi kependudukan, yang ketujuh permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang delapan pekerja anak, yang kesembilan perencanaan tenaga kerja, yang ke-10 serta penduduk dan pembangunan ekonomi. Oke. Next. Kita masuk ke rekrumen eksternal. Rekrumen adalah proses pendapatan tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Perusahaan tidak selalu bisa mendapatkan semua karyawan yang mereka butuhkan dari staf yang ada sekarang, dan terkadang mereka juga tidak ingin. Lalu, kalau rekrumen internal adalah mengisi posisi yang lowong dengan calon dari dalam memiliki banyak keuntungan. Pertama, sebenarnya tidak ada penggantian untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan seorang calon. Dari dalam lebih berkomitmen kepada perusahaan kandidat dan lebih sedikit pelatihan daripada kandidat dari luar. Lalu kita masuk ke perkembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian dan manfaat pelatihan dan pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu cara untuk meningkatkan cara kerja, karena seseorang itu tidak akan mampu untuk melaksanakan tugasnya tanpa pendapatan petunjuk-petunjuk terlebih dahulu. Dari sudut ini, jelas terlihat bahwa latihan-latihan itu adalah satu cara untuk menambah kemampuan bekerja pada karyawan. Lalu, melalui program pelatihan dan pengembangan atau training and development, diharapkan seluruh potensi yang dimiliki pekerja seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik atau setidak-tidaknya mendekati dengan standar yang ditentukan organisasi. Lalu, yang kedua adalah melalui program pelatihan dan pengembangan training and development, diharapkan seluruh potensi yang dimiliki pekerja seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik atau setidak-tidaknya mendekati dengan standar yang ditentukan organisasi. Lalu kita masuk ke manfaat program pelatihan dan pengembangan. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas. Tidak terjadi pemborosan dan kecermatan dalam melaksanakan tugas, kerjasama, serta tekad mencapai sasaran secara bersama. Lalu yang kedua, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, antara lain karena adanya pendelegasian wewenang, saling menghargai, dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk terpikir dan tertindak secara inovatif. Lalu yang ketiga, terjadinya proses pengembalian, yaitu pengembalian keputusan yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional. Oke, next. Lalu kita masuk ke metode pelatihan dan pengembangan.
Memperhatikan sebagai bentuk metode pelatihan dan pengembangan, maka secara garis besar dapat diklasifikasikan dengan menggunakan dua macam, yaitu yang pertama adalah berdasarkan tempat penyelenggaraan, yang kedua berlangsungnya program pelatihan dan pengembangan. Oke, next. Lalu pengertian SDM secara mikro. Secara mikro, SDM adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan yang berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Lalu, SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Lalu, dewasa ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya berkala, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi industri atau organisasi. Karena itu muncullah istilah baru di luar SDM atau Human Resources, yaitu human capital. Di sini SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan, dan juga bukan sebaliknya sebagai liability atau beban atau cost. Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka. Oke, next. Kita masuk ke pengertian SDM secara makro. Secara makro, SDM diartikan sebagai penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia mendiami suatu wilayah negara yang dimiliki ciri khas tertentu dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi atau sama lain secara terus-menerus. Penduduk juga diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu wilayah tertentu selama 6 bulan atau dan lebih. Mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Oke, next. Kita masuk ke masalah pokok, yaitu pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Jadi, pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara-negara berkembang. Pertumbuhan penduduk bukan hanya masalah jumlah, tetapi juga menyangkut kepentingan, pembangunan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Ledakan pertambahan penduduk dapat menunjang atau menghambat pembangunan. Lalu, bagaimana pembangunan dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk? Lalu, kita masuk ke dinamika pasar tenaga kerja. Apa sih pasar tenaga kerja itu? Pasar tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja, yaitu pemilik tenaga kerja atau PTK. Sedangkan sebagian pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Para pelaku di pasar tenaga kerja terdiri dari pencari kerja, pemberi kerja, dan perantara. Oke, kita masuk ke fungsi pasar tenaga kerja, yaitu 1. Sebagai sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan membutuhkan tenaga kerja. Oke. Next. Kita masuk ke manfaat adanya pasar tenaga kerja, yaitu dapat membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, dapat membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja. Lalu yang ketiga, dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Oke, next. Kita masuk ke pasar monopoli di kedua belah pihak atau monopoli bilateral. Di dalam pasar tenaga kerja monopoli bilateral, terdapat perbedaan yang nyata di antara upaya yang dituntut serikat buruh dengan upah yang ditawarkan. Jadi tingkat upah tidak akan bisa ditemukan, tetapi biasanya
Tingkat upah yang berlaku adalah tingkat di mana antara upah yang dituntut serikat buruh dengan upah yang ditawarkan perusahaan di pasar monopoli atau bilateral. Tingkat upah yang terjadi bisa lebih tinggi atau rendah dari pasar persaingan. Sempurna tergantung mana yang lebih kuat. Jadi dikarenakan tenaga kerja bersatu dalam satu serikat buruh dan di dalam pasar hanya terdapat satu pelajar yang menggunakan tenaga kerja. Lalu kita masuk ke pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Para pekerja dapat menuntut upah yang mereka inginkan. Penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli pihak pekerja dibedakan pada 3 keadaan. Yang pertama, menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan penawaran. Yang kedua, membatasi penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan pemerintahan tenaga kerja. Biasanya di pasar di mana tenaga kerja mempunyai kekuasaan monopoli, upahnya lebih tinggi daripada pasar persaingan sempurna. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan tentang pelajaran SDM ini. Kurang lebihnya atau kurang pahamnya, kurang jelasnya mohon dimaklumkan dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.